Terus habis itu untuk yang Oke. Ini, mungkin ini juga bingung ya Mbak Dania, bingung di sini nggak? Mungkin saya beri penjelasan dulu sedikit. Teman-teman, karena ini perusahaan jasa, jadi ada dua tipe yang karena di Accurate ini tidak disediakan jasa layout yang jasa. Jadi otomatis teman-teman kan harus buat item ya, harus buat di bagian item. Jadi kita harus menentukan dulu jasanya itu apa namanya? Misalnya usahanya fotokopi, berarti per lembar berapa, nanti hitungannya per lembaran, misalnya seperti itu. Jadi kita harus menentukan tarif jasa yang kita jual. Nah, kalau kemarin saya sampaikan bahwa, oh kalau kita tidak bisa menentukan jasanya bagaimana Bu? Kalau kita tidak bisa menentukan jasanya kan kita tidak bisa pakai menu ini, gitu. Terus gimana Bu kalau tidak bisa pakai menu ini? Kalau di bagian, coba Mbak, tidak ke order dulu, coba Mbak. Di bagian langsung ke invoice-nya saja. Ketika terjadi menu penjualan, coba penjualan di sales, di menu sales ini ada sales di bawah inventory ini ada gambar sales toh. Ya. ini ya Bu. Ya, langsung ke menu invoice. Jadi ketika ada penjualan bisa ke menu sales invoice. Oh, ini juga harus ya, coba diklik. Mbak Denia sudah menentukan tarifnya itemnya ini atau Mbak Denia apa namanya? Kemarin itu cuma buat kan Gimana? ini pendapatan jasa fotokopi gitu. Jadi nggak ada rinciannya yang lembar-lembar. Ya, oke. Tidak ada rinciannya ya. Berarti nanti kuantitinya semua satu gitu ya. Ya. Ya, berarti kalau itu juga bisa sih Mbak pakai PO, coba diulang Mbak yang tadi. Bisa sih pakai menu PO dulu nggak apa-apa. Berarti Kalau pakai semuanya yang PO pertama tadi ya Bu? iya nggak apa-apa pakai PO atau ini diselesaikan dulu nggak apa-apa. Ini kan penjualan atau lewat PO dulu boleh. Intinya sama dengan pembelian. Penjualan itu juga tidak harus lewat PO. Kita bisa langsung tulis penjualannya berapa pakai sales invoice. Tapi kalau kita mau buat mulai dari PO dulu juga boleh. Berarti caranya tadi. Ya, terus kemudian dipilih itemnya. Ya, tanggalnya silakan diisi. Kemarin cuma buat ini Bu, pendapatan jasa gitu. Ya, nggak apa-apa. Terus unit price-nya diisi berarti ordernya. Isi Bu, izin Mas. Oke. Ya, Mas Gian, sebentar ya, Mas. Oke, terus setelah itu, Mbak, ini misalnya ya, ini baru order. Kemudian ada uang muka, caranya sama. Gimana, Mas Gian? Silahkan. OCW-nya belum ada itu, Bu. Apa, Mas? OCW-nya belum ada. Kok belum aja? Loh. Sik, Mas. Ini janjian saya salah ini. Saya salah sama kelas satunya. Lah, bener toh, salah sama kelas satunya. Yo Mas, ya, makasih Mas Gian. Caranya sama Mbak Denia, ini caranya sama kalau ada uang muka juga caranya sama. Bisa klik down Iya Bu. payment. Nah, bisa klik down payment mau dikasih DP berapa. Nanti unit price-nya bisa diganti gitu Mbak Denia.
Ya, Sebentar ya Mas Gian ya. Malah sambil saya buka OCW-nya ya. Ternyata saya salah masuk loh. Duh. Iya deh. Nah, caranya seperti ini, kemudian di-save. Ini jurnalnya juga sama. Tapi uang muka penjualan ya. Ininya receivable ya piutang dagang. Oke. Oke, nanti jurnalnya sama. Terus langsung aja ke penjualannya, Mbak. Salah, PO-nya tadi dijual. PO-nya tadi, SO-nya tadi dieksekusi, Mbak. invoice. Langsung invoice. Oke, dipilih ininya, ordernya dipilih sudah. Ini eksekusi order yang tadi aja, Mbak. Nggak usah buat PO baru. Ordernya dipilih. Kalau masuknya ini loh, select ini loh, Mbak, atas ini loh. Di samping rupiah itu ada select apa ya? Bawahnya itu, aduh, bawahnya itu, Mbak. Bawahnya iya itu. ini ya, Bu. Ya, SO ya. Oke. Nah, ini tadi dari SO yang sudah kita buat. Nah, kalau misalnya Mbak Denia tidak mau eksekusi yang tadi, mau buat baru ya tadi caranya seperti yang tadi Mbak Denia, tidak perlu select SO. Ini yang atas dihapus dulu ya, nggak apa-apa. Ya. Udah gitu nggak apa-apa, nanti nggak ke-record kok sudah. Kemudian kalau mau dibayar langsung pakai P ya. Kalau mau dibayar langsung pakai P. Kalau mau secara kredit ya berarti seperti ini langsung save. Kalau mau dibayar sebagian juga P ini. Bisa klik P, Mbak. Tadi punya Mas siapa namanya? Mas Aan kan tidak sudah di save duluan. Nah, ini coba di P. Yang atas ya, yang atas itu di quantity. Kita Y itu loh, kita Y itu quantity. Nah, itu dihapus. Dah, coba di P. Oh, mau ya? Klik kanan, hapus coba. Apa? Nah, itu. P bawah. Ya. Nah, itu kalau misalnya mau langsung dibayar yang tadi, berarti yang tadi yang 70 ya. 70 atau berapa ya tadi ya? Ini ya. Nah, kalau mau dibayar semua ya berarti total amount-nya tadi. Kalau mau dibayar sebagian, ini misalnya dibayar sebagian, Mbak. Yang ini pay amount-nya. Jadi kita bermainnya di situ. Kalau misalnya mau bayar sebagian, ya berarti angka amount-nya diganti. Gitu ya. Nah, kalau sudah bisa please klik save, kemudian lihat jurnalnya. Jadi untuk penjualan tunai berarti dibayar semua, pembayaran sebagian seperti ini dengan uang muka bisa memanfaatkan menu PO, purchase order. Sama dengan pembelian, ketika penjualan itu tidak ada uang muka juga tidak dilakukan penjurnalan. Mbak Denia bisa mengarahkan ke bagian laporan, Mbak. Laporan jurnal, supaya kita cek jurnalnya seperti apa. Maaf, putus-putus itu, Bu. Mbak Denia, bisa mendengar suara saya, Mbak? Mbak Denia? Iya, Bu, bagaimana? Maaf, Mbak Denia bisa klik laporan, bisa diklik di laporan, kemudian ditunjukkan laporan jurnalnya. Ini di-save dulu, Mbak, biar kelihatan. Di-save dulu. Ya, terus bagian laporan, terus dilihatkan jurnalnya ya. Saya tak sambil buka yang tadi ternyata saya salah nutup.
Sebentar. Di laporan. Apa tuh, Dek? Oke. Sudah? Oke. All journal ya milihnya ya? Terus ke bawah yang jurnal yang terakhir kita ini. Awas, jalannya aku kejeduk meneh. Yang mana, Mbak? Yang jurnalnya yang tadi? Ini, Bu. Yang terakhir. Kok saya kok nggak bisa ya, Mbak? Dania Nurfadilah has started. Oh, ada. Yang tadi yang kita jurnal ini ya? Ya, stop dulu. Naik lagi, Mbak. Naik lagi. Naik sedikit satu jurnal lagi yang di atasnya itu. Tadi ada yang di atasnya itu. Mbak Dania. Ya, naik. Stop. Ya, stop. Di sini ya. Jadi stop, Mbak. Stop. Ya, 25 Mei. Di situ ada piutang dagang pada pendapatan diterima itu untuk pencatatan pendapatan diterima di muka. Kemudian tanggal 25 Mei 2022 di situ ada sales invoice karena ada invoice sebelumnya ada pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di mukanya di debit untuk menghapuskan. Jadi konsepnya kalau kita sudah memberikan jasa kan jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka di debit, kreditnya adalah pendapatan. Jadi di situ sudah ada pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka 2020. Kemudian karena pendapatan jasa sudah disediakan tetapi belum dibayar semua, maka muncul piutang dagang. Kemudian yang terakhir pelunasan piutang dagang ketika kita klik T tadi itu otomatis di jurnal kas piutang dagang gitu. Itu untuk siklus penjualannya. Jadi penjualan secara sebagian sudah, kalau mau pelunasannya tidak semua ya berarti tadi tidak diisi 50 tapi diganti 20.000 seperti tadi yang punya Mas Aan tadi. Di penjualan dengan uang muka, penjualan kredit, penjualan tunai, penjualan sebagian, kemudian dengan PO gitu ya. Berarti untuk menu penjualan sudah semua. Mungkin Mbak Denia ada yang mau ditanyakan tadi yang masih bingung ada? Saya mau bertanya yang untuk transaksi pembeliannya, Bu. Oh ya, baik. Silakan bisa di share. Gimana? Yang bingung gimana? Bentar ya, Bu. Kan yang di fotokopi ini kan saya itu buat yang item listnya itu kan cuma tadi pendapatan jasa itu. Nah, oh ya, terus pembeliannya itu kan nanti kan kita jualnya kan jasa fotokopi, tapi pembeliannya itu dalam bentuk perlengkapan fotokopi gitu, Bu. Jadi oke. Gini, Mbak. beda. Oke. Pertama yang perlu dicek adalah akun perlengkapan fotokopi itu masuk akun persediaan apa tidak? Masuk akun persediaan atau tidak? Enggak, Bu. Masuknya other asset. Other asset ya, other current asset ya. Aset lancar lainnya. Nah, kalau seperti itu, Mbak Dania sudah betul berarti tidak memasukkan di item, tidak apa-apa. Tidak dimasukkan di item. Terus cara melakukan cara jurnalnya gimana ya? Melalui jurnal umum, Mbak, berarti. Tapi kelemahannya adalah kita tidak bisa cek perlengkapannya itu berapa, gitu, Mbak. Jadi perlengkapannya terdiri dari apa saja kan tidak dirinci. Jadi kita tidak tahu misalnya jumlah kertas masih berapa atau jumlah
tinta masih berapa itu kita tidak tahu, kelemahannya seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang tidak karena ini dianggapnya perlengkapan bukan persediaan juga tidak apa-apa. Nanti melaluinya jurnal umum. General Journal atau penerimaan pengeluaran kas, Mbak, bisa. Gitu Mbak Denia. Jadi bisa pakai menu Berarti penerimaan nanti atau lewatnya yang jurnal umum gitu ya. bisa. Kalau misalnya kredit ya berarti ikutnya jurnal umum. Kalau misalnya tunai bisa pakai menu cash bank itu untuk transaksinya. Oke, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ini berlaku juga untuk teman-teman yang penjualannya itu tidak dikasih tarif. Bisa menggunakan seperti Mbak Denia, dikasih satu aja jasanya, boleh, atau menggunakan menu penerimaan pengeluaran kas dan jurnal umum juga boleh. Gitu. Gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sebetulnya penggunaan aplikasi akuntansi itu sangat tergantung dengan perusahaan di mana teman-teman bekerja. Jadi kita tidak bisa juga paksakan harus ada tarifnya. Nah, kalau misalnya sebuah perusahaan itu kebijakannya tidak menyusun tarif kan kita juga tidak bisa. Jadi tergantung. Yang penting yang pasti karena aplikasi akuntansi itu hanya tools, yang pasti laporannya betul. Jadi kalau teman-teman dulu uji Serkom, itu pasti yang dicek adalah output dari laporan keuangannya. Kalau outputnya itu beda dengan kuncinya, pasti diminta caranya gimana supaya sama dengan kuncinya gitu. Jadi yang penting adalah outputnya, prosesnya mau pakai menu apa saja, asal laporannya oke, itu nggak masalah. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 8. Tadi kan 6, 7, 8 ya, kelompok 8. Untuk kelompok 8, berarti transaksi lainnya selain pembelian dan penjualan. Saya minta satu untuk transaksi kas, baik bisa penerimaan atau pengeluaran kas, pilih salah satu. Dan transaksi aset, ya, pembelian aset. Kemarin saya sampaikan aset ya. Ya, baik, silakan. Kelompok 8 ada yang bersedia secara sukarela? Atau harus saya tunjuk? Ada? Berarti kalau nggak ada itu ya saya tunjuk. Tetap saya tunjuk. Kalau nggak siap ya saya kurangi gitu. Kan harus siap semua. Mbak Elizabeth Marlina ada? Mbak Elizabeth pakai HP atau pakai laptop? Oh, nggak ada. Elizabeth Marlina. Elizabeth Marlina, ini pesertanya 35. Ini satu kelas berapa toh? Saya, ya Allah, intinya belum saya buka ya UJW-nya. 39. Oh, 39. Berarti banyak yang nggak masuk ya hari ini ya. Oke, nggak ada. Saya lanjutkan. Aku naik presensi berarti nggak jujur. Nilai kejujurannya saya kurangi, gitu ya. Terus kemudian kelompok 8 ada Mbak Bella Triani ada? Ya, Bu. Mbak Bella pakai HP atau pakai laptop? Pakai apa, Mbak? Pakai laptop. Baik, Mbak Bella bisa share screen untuk transaksi yang berhubungan dengan kas. Ya, kas masuk atau kas keluar dan aset tetap. Silahkan Mbak Bella bisa share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Nah, sebentar ya. Masih proses Mbak, ditunggu sebentar. Masih started screen sharing. Sebentar. Oh, belum berubah ya? Atau di layar saya aja? Di layar teman-teman sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum ya, Bu. Ya.
Sudah Mbak Bella, silahkan untuk transaksi kas dan bank. Contoh satu transaksi aja, bisa penerimaan atau pengeluaran kas, silahkan Mbak Bella. Untuk pengeluaran kas, pilih kas bank, kemudian pilih pembayaran. Untuk paid from, pilih kas di bank. Kemudian cek number 01 tanggal 25, kemudian memo pembayaran utang gaji. Kemudian amount misalkan 2 juta. Account number dipilih utang gaji. 2 juta rupiah. Kemudian sudah ya, Bu? Simpan, ya, terus simpan. Baik, seperti ini ya. Teman-teman, ini contoh dari pembayaran utang gaji. Oke, lanjut ke aset tetap, Mbak. Contoh beli aset tetap. Kemarin saya minta untuk satu transaksi tambahan ya, terkait dengan aset tetap. Silakan. Mohon maaf, Bu, saya masih bingung untuk... Oh, ya udah. Oke. Baik, nggak apa-apa. Silakan Mbak Bella bisa klik aset tetap di bagian aset tetap. Itu ada rumah itu, gambar rumah itu. Ya. Nah, untuk pembelian aset tetap baru ini beda dengan di Mayop ya. Di Accurate ini beda dengan di Mayop di bagian aset tetap. Nah, di bagian aset tetap ini teman-teman bisa klik untuk membeli aset tetap, itu tidak di jurnal aset tetap pada kas, atau jurnal atau di penerimaan kas tidak. Kalau di jurnal di situ nanti aset tetapnya tidak terupdate, aset tetapnya berupa apa, terus penyusutannya seperti apa itu tidak terupdate kalau di sini. Jadi teman-teman harus memasukkan ketika membeli aset itu di bagian aset tetap baru, bisa diklik Mbak aset tetap baru. Nah ini seperti teman-teman ketika memasukkan pertama kali. Nah, coba dimasukkan Mbak. Kode aset mau beli apa silahkan. Ya, ya keterangan diisi, kuantitas diisi silahkan. Ya, nah dimasukkan dulu semua. Ya, aktiva tetap berwujud. Yang berwujud, Mbak. Berwujud aja. Oh, itu tidak berwujud ya? Berarti dikosongi semua aja, Mbak. Tidak usah dicentang. Oke, terus disimpan, Mbak. Akumulasi akunnya belum diisi nih. Akun akumulasinya hilang. Ya, kemudian di pengeluaran, Mbak. Bagian pengeluaran. Nah, silakan diisi, itu diisi dengan kas ketika kita beli. Kalau kemarin kan diisi saldo awal ya. Nah, kalau ini diisi kas. Mau pakai kas dan bank atau keterangan aktiva Mbak ditulis ya. Pembelian peralatan. Ya. Kas dan bank. Ya, boleh kas juga boleh. Silakan diisi nilai nominalnya tadi berapa. Kalau tunai ya berarti tadi belinya berapa tuh asetnya? Berapa tadi Mbak? Diisi. Tadi berapa ya? Lupa. Ya, diisi 100.000 atau berapa gitu nggak apa-apa Mbak? Ya. Di delete yang bawah. Coba disimpan. Ya, disimpan. Ya, sekarang coba lihat jurnalnya Mbak. Di laporan. Ya, di situ juga boleh. Di bagian buku besar juga boleh. Kemudian laporan keuangan atau di laporan yang atasnya juga boleh. Buku besar. Di bagian buku besar. Keseluruhan jurnal. Ya, dicari jurnal yang Mbak Bella tadi pakai. 2 jurnal terakhir ya. Ini, Bu. Oke, nah itu jurnalnya peralatan jahit pada kas 1 juta. Kemudian
Itu jurnal gaji tadi ya, Iya, Bu. yang 2 lemari utang gaji pada kas. Oke. Oke, jadi jurnalnya seperti itu. Kalau mau kredit ya berarti tadi kas yang ketika memilih akun itu jangan pilih kas, pilih utang atau apa silahkan. Itu untuk semua transaksi yang ada di Accurate. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti tugasnya sama ya dengan yang kemarin Maya, teman-teman buat video juga di akhir sesi aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada? Ya, belum saya buka ya Mas Gian. Saya lupa. Sebentar. Sambil menunggu, silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Jelas ya, berarti untuk transaksinya semuanya yang kemarin dicontohkan untuk di Mayop sudah bisa di-convert ke Accurate semua ya. Gitu. Jadi sebetulnya semua transaksi itu ya mau pakai aplikasi apa aja bisa. Intinya seperti itu. Silahkan teman-teman bisa dicek. Mas Gen, bisa dicek Mas. Bener nggak? Jangan saya salah lagi. Nggak ada, Ibu. Udah ya? Oke. Oke, itu untuk transaksi. Kemudian kita masuk ke agenda yang kedua ya. Untuk agenda yang kedua tadi saya sampaikan bahwa teman-teman silakan setting untuk perusahaan manufaktur. Jadi untuk perusahaan jasa clear sudah selesai sampai dengan transaksi. Kita masuk settingan untuk perusahaan manufaktur. Silakan teman-teman setting dulu. Teman-teman bisa menggunakan perusahaan dagang yang kemarin. Nanti dimodifikasi. Jadi misalnya perusahaan mebel, misalnya kemarin jual beli mebel, sekarang memproduksi mebel itu sendiri gitu, ya. Seperti itu. Misalnya kemarin usahanya dagang baju, berarti sekarang membuat baju. Nah, terus sing agak susah itu jual beli beras. Ada ya yang kelompok di sini ada yang beras nggak? Memproduksi beras sendiri kan ya susah ya. Saya nanti menjelaskan akuntansi untuk aset biologis, karena kalau beras kan beda, bukan kita yang menciptakan ya, nanti bisa diganti produknya yang dijual ya. Jadi silakan dimasukkan dulu settingan untuk Accurate, dimasukkan dulu semua untuk perusahaan manufaktur, dimasukkan baik itu aset tetap. Nah berarti ada tambahan satu, silakan dimasukkan aset tetapnya. Jadi untuk nama supplier, nama customer, teman-teman tidak perlu buat lagi, silakan pakai yang lama, tapi untuk aset tetap ditambahkan karena kemarin di Mayop kan tidak ada aset tetap. Kemudian karena kemarin di Mayop teman-teman pakai dagang, sekarang untuk manufaktur, silakan direka-reka perusahaannya menjadi manufaktur. Supaya profilnya tidak berubah, maksud saya, teman-teman tidak usah buat dari awal, jadi tinggal langsung dimasukkan. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon maaf, Silakan Mbak Vinda. untuk OCW-nya belum bisa. Belum bisa? Untuk waktu perkuliahannya Jamnya salah, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebentar ya. Saya kalau kesusu gini. Ya, sambil nunggu OCW ada yang mau ditanyakan terkait dengan kuliah ya. Jadi yang tadi yang ditanyakan OCW, terus ada yang mau ditanyakan tentang kuliah terkait dengan setting awal mungkin. Oh alah, jamnya jam 11 malam. Oke. Izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Untuk info transaksi penyesuaian itu caranya juga hampir sama ya, Bu? Sama, kalau transaksi penyesuaian pakainya di menu General Journal sih Mbak, sama.
Baik, Ibu. General Terima Journal. kasih. Ya. Sudah, Mbak. Insya Allah sudah bisa harusnya. Untuk transaksi lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk kuliah hari ini. Jadi tugas teman-teman setelah ini silahkan bisa setting awal untuk perusahaan manufaktur. Untuk minggu depan saya coba cek untuk settingan teman-teman yang kurang apa gitu. Nanti saya atau teman-teman ada kendala apa, nanti saya kasih solusinya untuk setting awal. Terus nanti akan saya jelaskan terkait pengaturan sedikit terkait dengan proyek untuk di manufaktur, atau nanti saya share untuk accurate untuk manufaktur gitu ya, ada materi tersendiri. Jadi kalau tidak ada, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas kerja keras teman-teman yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nanti ada agak sedikit berbeda ya untuk yang hasil accurate ini. Kemarin evaluasi dari yang MAYOP, selain teman-teman mengumpulkan video, saya minta teman-teman juga mengumpulkan hasil print out laporan keuangan. Untuk yang MAYOP sudah saya koreksi, saya belum dapat belum dapat ses percayanya teman-teman sudah mengerjakan semua. Kalau saya auditor itu saya belum punya keyakinan yang memadai untuk memberikan nilai gitu. Jadi untuk minggu depan atau untuk sesi tugas 2 ini, teman-teman nanti juga mengumpulkan hasil dari accurate. Baik itu form-formnya atau hasil outputnya accurate, itu silakan dilampirkan. Walaupun beberapa teman-teman itu sudah ada yang melampirkan ketika mengerjakan MAYOP kemarin, tapi ada yang hanya melampirkan videonya saja. Nah, kalau videonya saja kan cuman bagian ya, saya tidak tahu apakah teman-teman sudah mengerjakan semua atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sami-sami. Iya. Waalaikumsalam.